Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga hari ini baik ya. Namun sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih untuk teman-teman yang udah mengklik channel ini dan lagi nonton video saya. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua dipermudahkan dalam segala urusannya dan tentunya selalu dilancarkan juga rezekinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tidak juga lupa untuk teman-teman yang selalu support Umi Alula. Pokoknya tanpa kalian saya itu tidak akan semangat untuk membuat konten. Pokoknya semoga kita semua yang sedang sama-sama belajar konten, merintis tentunya itu selalu diberikan semangat dan semoga lancar-lancar terus ya ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini saya tuh bersih-bersih di bagian dapur sederhana saya. Walaupun dapurnya sederhana, tapi kalau tempatnya bersih dan rapi, pasti nyaman dan semangat ya teman-teman di dapurnya. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi di video kali ini saya tuh beres-beres di bagian dapur. Pertama tadi tuh saya bersihin bagian sarang laba-laba atau saya tuh manggilnya sawang, karena udah lumayan ada gitu ya, agak banyak. Cepet banget sih laba-laba ini buat rumahnya ya. Dan ini setelah bersihin bagian atas dan juga tadi saya sapu-sapu di bagian papan. Dindingnya itu kan dinding terbuat dari papan tuh mudah berdebu ya teman-teman. Jadi tadi tuh saya sapu-sapuin pakai sapu yang saya sambung pakai kayu. Kebetulan juga tadi sapunya agak berat karena penyambungnya tuh kayunya lumayan berat. Jadi senggol sana sini tuh nggak bisa seimbang saya megangnya. Setelah saya selesai bersihin sarang laba-labanya dan debu-debu yang di bagian atas, saya lanjut ke bagian meja ini tuh tempat penyimpanan barang-barang. Dan saya geser-geser karena ini tuh udah lumayan kotor banget di bagian bawahnya. Di situ apalagi di bagian pojok tempat nyimpan sendok-sendok. Terus lanjut setelah saya bersihin bagian meja, saya lanjut ke tempat penyimpanan bumbu-bumbu. Ini di bagian ambalan itu tuh kotor banget ya teman-teman, karena mungkin dari atas, maklum ya rumahnya rumah kayu, pokoknya ini kotor banget. 3 hari aja nggak dilapin udah berdebu banget. Dan ini saya lap-lapin juga di bagian deket jendela itu udah ada debu-debunya juga. Setelah selesai dilap-lap, ini saya langsung susun lagi toples-toples penyimpanan gula, tepung dan sebagainya. Dan juga itu ada botol saus dan kecap. Itu saya jarang banget pakai tapi saya selalu sedia karena anak-anak suka goreng nugget atau goreng bakso gitu. Setelah selesai lap-lap, langsung saya susun kembali aja nih tempat penyimpanan bumbunya. Dan saya lanjut ke meja yang tadi pertama saya bersihkan. Di sini tempat penyimpanan itu gula kopi dan ini wadah sendok-sendok sama centong, pokoknya peralatan untuk masak gitu. Dan ini tuh ada keranjang penyimpanan makanan. Sebenarnya ini enggak enak dipandang. Kayak mengganggu pemandangan aja gitu ya, nggak cocok saya simpan di sini. Cuma ini lumayan berfungsi banget karena tempat penyimpanan makanan anak-anak. Biasanya di sini kita simpan peremian, terus ada minuman, pokoknya ada jajan-jajanan gitu stok mereka. Jadi ya udah, ini kan lagi kosong karena kebetulan anak-anak tuh udah banyak yang pada udah pulang sebagian, jadi udah nggak nyentuk makanan lagi. Ya udah nih kita simpan untuk tempat gula-gula. Dan juga itu ada rantang belum saya simpan ke tempatnya, bekas kemarin kita bacakan buka bersama, dan itu teko minum saya simpan di situ lagi. Selesai di bagian meja, saya lanjut ke bagian meja kompor. Pertama-tama saya pindahkan batunya dulu, batu ulekan, dan saya turunin juga ini botol minyak yang udah habis. Biar leluasa kita ngelap-ngelapnya, karena ini tuh lumayan kotor banget gitu di bagian meja ini. Ini pokoknya lumayan berminyak banget karena ya namanya tempat masak ya. Apalagi kalau kita goreng-goreng itu pasti ada minyak yang keciprat-ciprat gitu. Terus pokoknya netes-netes ada aja ya, netes-netes tuh herannya. Tapi ini alhamdulillah nggak terlalu kotor banget di bagian bawah kompornya karena setiap habis masakan dilap-lap terus dibersihin. Cuma tetap aja gitu ada minyak-minyak yang netes. Dan ini nggak terlalu kotor banget, jadi kita sabunin tipis-tipis aja.
Ada yang sama nggak Bunda, kalau kita bersihin kompor tuh nggak afdol kayaknya kalau kita nggak pakai sabun? Sebenarnya, ada ya untuk, membersih kompor itu kayak cairan gitu kan, apa namanya, khusus untuk bersihin kompor. Tapi saya tuh nggak punya, belum punya, jadi, bersihnya tuh cukup pakai air sabun aja. Ini juga udah lumayan bersih kok. Selain di bagian kompor yang saya sabunin, nggak lupa juga nih saya sabun-sabuni di bagian, karpetnya atau di bagian meja-mejanya. Karena di situ tuh apalagi di bagian pojok ya tempat naruh minyak sayur, itu pasti selalu ada aja gitu minyak-minyak yang netes yang kotor. Oh ya ngomong-ngomong teman-teman yang lagi nontonin video saya, kalian lagi ngapain aja nih? Udah beres-beres belum? Terus semoga puasanya lancar ya. Luar biasa banget bulan Ramadan ini pasti banyak pengeluaran banget. Di mana-mana ibu-ibu tuh pasti ngeluh banget, ngeluhnya maksudnya bukan ngeluh tuh karena pusing mikirin, menu setiap hari, Masya Allah gitu ya. Kayaknya pusing banget mikirin menu untuk berbuka puasa ini ya, tapi nggak apa-apa lah kita jalanin aja walaupun misalkan, ada, yang ngeluh karena keadaan pengeluaran banyak tapi pemasukan nggak ada, cuma, tanpa terasa kita tuh udah, hampir di penghujung Ramadan ya teman-teman. Sebentar lagi kita, mau lebaran gitu, semingguan lagi, tapi nggak kerasa kan ya kita jalanin aja alhamdulillah. Rupanya kita tuh bisa, kita mampu untuk menjalaninya, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh udah selesai di bagian perkomporannya, saya lanjut ke bagian kulkas. Ini udah lumayan berdebu banget di bagian taplaknya atau alas di atasnya itu ya. Apa sih namanya, pokoknya itu aja gitu ya. Ini juga saya lap-lap di bagian pintu kulkasnya karena ini Masya Allah Lula itu seneng banget, dia tuh suka buka-buka kulkas terus kotor banget gitu di pintu kulkasnya. Ini saya basahin juga lapnya sedikit untuk, apa, biar agak enak gitu ya, biar cepet kita ngebersihinnya. Selesai nih langsung saya tata ulang lagi nih alas kulkasnya dan saya simpan, di sini saya tuh simpan helm-helm gitu ya. Saya simpannya di sini karena nggak ada tempat lagi, dan ini tuh saya, taruh lagi pin-pin, kenang-kenangan waktu saya reuni akbar di Jakarta. Setelah beresin di bagian atas kulkas, ini saya tuh geser-geser ember. Itu saya tuh alhamdulillah ada yang kasih beras 1 karung. Terus tuh saya taruh di atas ember penyimpanan beras dan sebelah itu ember air minum. Ember air minumnya tuh udah agak enteng karena udah setengah ya, udah berkurang, belum masak lagi. Dan ini saya lanjut lap-lap di bagian deket rak susun itu. Saya nyimpan nasi dan tutupnya itu pakai tutup panci karena nggak punya tutup untuk apa, pasangan sama sangkunya itu. Alhamdulillah ini beres-beres dapurnya udah selesai ya teman-teman. Ada sih belum 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 apa namanya, belum kepegang nanti lagi gitu, belum sempat ngeberesin bagian-bagian kolong meja itu, bagian baskom-baskom itu, belum dirapihin lagi, nanti lagi besok lagi ya teman-teman. Yang penting saya udah bagian mejanya udah bersih dan juga di bagian sawang atau sarang laba-laba di bagian dapur ini udah bersih. Oke, alhamdulillah bersih-bersihnya udah selesai dan gak terasa karena kita udah ada di akhir video. Terima kasih banyak karena kalian semua udah nontonin video saya, dan semoga kita semua yang punya dapur impian semoga segera terwujud ya teman-teman. Ini walaupun dapurnya sederhana, tapi kalau tempatnya bersih itu bikin semangat kita masak-masaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.